pribadi yang mungkin contohnya banyak sekali. Kalau dalam kehidupan negara misalnya, kenapa inflasi kok begitu luar biasa besarnya? Hampir tidak ada yang berpikir bagaimana sesungguhnya menyelesaikan Quran. Hampir berpikir begitu. Ketika ada korupsi yang luar biasa, bahkan sampai kadang-kadang kita itu sudah pesimis. Sampai kita itu kadang-kadang sudah pesimis. Gimana menyelesaikan masalah yang sudah sedemikian rupa. Tapi hampir tidak ada yang berpikir bagaimana Quran menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita ini punya Al-Quran, kita punya Islam, tapi hampir kita tidak pernah berpikir bagaimana Islam, bagaimana Quran menyelesaikan masalah tersebut. Seakan-akan Quran, Islam itu hanya sekedar seperti sesuatu yang ada di langit, sesuatu yang sifatnya utopis, sesuatu yang tidak nyata. Makanya kita hampir tidak pernah berpikir bagaimana kita itu menyelesaikan masalah dengan Quran itu. Inilah yang kita alami saat ini. Dan sebetulnya kejadian yang kita alami ini juga pernah disinyalir dalam Al-Quran itu sendiri. Maka sampai Rasul pernah berkatakan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qalar rasulu ya Rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qalar rasul, dan Rasul berkata di dalam Al-Quran diabadikan Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadzul qur'ana, mereka itu mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran mahjuro, sebagai sesuatu yang dihindari, sebagai sesuatu yang diabaikan. Mahjuro dari kata hajaro, okay? Mahjuro itu dihijrai, sebagai sesuatu yang dijauhi, sebagai sesuatu yang enggak digunakan, sebagai sesuatu yang enggak ada artinya. Ini pernah disampaikan oleh Rasul kepada Allah dan diabadikan oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan kalau perlu Quran dimusabakohkan. Tapi Quran sebagai sesuatu yang mahjuro, sebagai sesuatu yang dihindari. Bukan sebagai sesuatu yang dijadikan solusi. Ya pantaslah kita ini Islam, tetapi masalah kita tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini perlu menjadi introspeksi bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita tuh membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang kita baca itu ketika kita membaca kisah, itu sekedar kisah, sekedar cerita yang hampir kita berpikir nggak ada hubungannya dengan kita. Kita mungkin mengkaji, membaca kisah tentang Bani Israel, tapi kita menganggap itu sekedar cerita tentang Bani Israel yang tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi kita tuh mengecam Bani Israel kadang-kadang. Tapi kita sendiri kadang-kadang itu mirip dengan Bani Israel itu sendiri. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Yang cerita ini sangat masyhur bagi kita. Dan mungkin kita sudah sangat paham, sangat familiar dengan kisah ini. Tapi jarang di antara kita yang cerita itu sebetulnya juga
ada hubungannya dengan kita. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah itu berfirman, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh qataltum, dan ingatlah ketika kalian telah membunuh nafsan seseorang. Faddara'tum fiha, kemudian dengan pembunuhan itu kalian itu hampir-hampir saling berperang. Ini kisah tentang Bani Israel. Memang penjelasan detailnya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya di dalam kitab tafsir Marah Labid atau dalam tafsir At-Tabari, itu cerita detail tentang kisah ini itu beda-beda, beda-beda. Tapi secara singkat kalau dalam kitab Marah Labid, Imam An-Nawawi itu menjelaskan, jadi dulu Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu pernah ada kejadian. Ada orang yang kaya raya, tapi pelitnya luar biasa, dan memang umumnya begitu. Kemudian dia ceritakan dalam kitab Marah Labid, dia nggak punya anak, tapi dia punya keponakan. Nah, keponakannya ini miskin. Tetapi keponakan yang miskin ini tidak pernah dinafkahi, tidak pernah dibantu oleh pamannya yang kaya raya. Nah, orang keponakannya yang miskin ini akhirnya berpikir, ya dia kan nggak punya anak. Kalau dia mati, maka warisannya jatuh kepada saya. Tapi ditunggu-tunggu ternyata nggak mati-mati. Ya gimana? Ya kalau nggak mati-mati ya mendingan dimatiin biar cepat mati. Kalau mati nanti warisannya akan jatuh kepada saya. Jadi itulah cara berpikir manusia. Enggak dulu, enggak sekarang. Jadi mereka berpikir bagaimana bisa kaya. Ya, karena semua manusia, siapapun dia, pada dasarnya itu ingin kaya. Entah zamannya Nabi Musa, entah zaman sekarang, itu begitu. Jangan pengen kaya enggak? Pengen enggak? Kalau jangan bilang tidak, mungkin jangan berbohong ya. Karena pada dasarnya semua orang itu pengen kaya. Dan itu manusiawi. Cuma Islam mengatur boleh kaya, tapi kayanya harus dengan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya keponakannya ini berpikir, ya biar saya cepat kaya, mungkin saya bunuh aja paman saya. Akhirnya dia terpikir untuk membunuh pamannya. Dan betul, pikiran itu akhirnya dieksekusi, dibunuh pamannya itu di malam hari. Nah, dan dia pinter, memang dia itu istilahnya kalau zaman sekarang istilahnya itu script writer ya, penulis skenario. Setelah pamannya dibunuh, dia berpikir gimana caranya agar dia itu bisa mendapatkan warisan, tapi dia tidak dituduh sebagai pembunuh. Maka dia bunuh pamannya di malam hari, di tempat yang sepi. Kemudian setelah itu pamannya ini dibuang di kota lain, dibuang di komunitas yang lain. Nah, akhirnya ketika malam itu dibunuh, gak ada yang tahu, dibuanglah pamannya itu di tempat yang lain, di kabilah yang lain, di komunitas yang lain. Sampai akhirnya ketika pagi datang, masyarakat di
kota lain atau di komunitas lain menemukan orang yang meninggal. Nah karena ini orang kaya hanya terdeteksi, si A. Jadi heboh akhirnya. Akhirnya tersebar berita sampai ke kotanya dia. Akhirnya keponakannya ini dan keluarganya datang dengan skenario, yaitu dengan tangisan yang luar biasa. Dia di situ nangis, kemudian merasa enggak terima karena pamannya dibunuh. Maksudnya dia bersumpah, dia berjanji akan mengusut tuntas. Bahkan kalau perlu akan melakukan apapun dalam rangka untuk membuktikan siapa yang membunuh pamannya. Dan kalau perlu dia akan membawa ke meja hijau gitu ya. Nah akhirnya tentu saja yang tuduh membunuh adalah orang di kota tersebut, orang di komunitas tersebut. Anda membunuh paman saya. Oh, enggak, kami enggak membunuh, kami enggak tahu. Kita tadi malam enggak ada yang tahu. Kami ketika pagi hari tiba-tiba ada yang meninggal di sini. Enggak, Anda itu berbohong. Buktinya paman saya mati di sini, pasti kalian yang melakukan itu. Tidak cukup sampai di situ, akhirnya orang ini yang membunuh ini akhirnya melibatkan antar masyarakat. Jadi kasus ini ditarik menjadi lebih luas sampai menjadi konflik antar masyarakat, antara kota A dan kota B, antara komunitas A dengan komunitas B ini. Sampai dua komunitas ini hampir tuh mau perang. Gara-gara yang komunitas A ya karena mereka itu enggak terima ada warganya yang ditokohkan dibunuh. Kemudian yang komunitas B enggak terima juga karena mereka dituduh tanpa bukti. Hampir terjadi perang di situ. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan faddaratum fiha. Sampai mereka itu hampir tuh mau perang gara-gara masalah itu. Nah ketika mereka itu mau perang, nah disitulah ada seorang ahli yang bijaksana, seorang ahli hikmah, itu menertawakan. Loh, ketika mau perang ditertawakan oleh orang yang bijaksana ini, orang yang punya ilmu ini. Loh, kalian mau perang itu ngapain gitu? Kenapa kalian itu masalah begitu aja mau perang? Padahal di tengah-tengah kalian ada seorang nabi. Kenapa kalian enggak tanya? Kenapa kamu cuekin nabi kalian? Nah ini Bani Israel. Jadi Bani Israel itu memang orang yang mendewakan otaknya, mendewakan akalnya. Mereka itu ingin semua-muanya diatur dengan otaknya mereka sendiri. Meskipun ada nabi, tapi nabi itu enggak mau dia gunakan. Bahkan kalau perlu nabi itu dilecehkan. Kitab suci itu dilecehkan. Itulah Bani Israel. Ada nabi di tengah-tengah mereka. Ada kitab di tengah-tengah mereka. Tapi tidak pernah mereka itu menyelesaikan masalah berdasarkan fatwa dari nabi atau dari kitab itu. Inilah Bani Israel. Nah begitu mereka tuh mau perang, digeguyu seorang ahli hikmah. Oh iya ya, berarti dia baru ingat. Ya sudah, daripada kita perang malah ngetek duit akeh, malah nanti banyak yang meninggal. Akhirnya mereka datang menemui Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya tentang siapa yang membunuh orang itu. Dia datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Apa kata dia? Dia mengatakan, jadi ketika dia mendatangi Nabi Musa dengan gengsi yang masih sangat tinggi.
Karena dia masih menganggap dialah orang yang lebih cerdas. Dialah orang yang lebih intelektual. Dialah orang yang lebih kaya. Dialah orang yang lebih berkuasa. Dialah orang yang lebih berhak atas segala sesuatu. Maka ketika dia datang menemui Nabi Musa itu dengan pandangan yang sinis. Dengan pandangan yang melecehkan. Kemudian dia berkata, wahai Musa, tolong berdoalah kepada Tuhanmu. Jadi mereka nggak mau mengatakan, ya wahai Musa, tanyakan kepada Tuhan kita. Nggak mau begitu. Mereka bilangnya begitu. Gimana? Wahai Musa, tolong berdoalah kepada Tuhanmu. Bukan Tuhan saya loh ya, Tuhanmu saja gitu. Siapa yang membunuh orang ini? Nah begitu Nabi Musa itu ya orang yang luar biasa ya, meskipun dilecehkan kayak begitu ya, karena beliau sebagai seorang nabi ya tetap aja beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk siapa yang membunuh orang itu. Nah kemudian ketika itu kemudian Allah memberikan firman kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Wahai Bani Israel, wahai masyarakat semuanya, aku telah bertanya kepada Allah dan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Bani Israel tertawa terbahak-bahak ya. Qalu atattakhiduna huzwa. Yang benar wahai Musa, Anda masih sehat gak gitu? Kita kesini ini mau tanya, siapa yang membunuh orang ini? Lah malah kita disuruh nyembelih sapi. Ada masih waras gak gitu? Sehat gak masih gitu? Waras gak? Kalau Anda tuh sehat gak gitu? Jangan bercanda, ini kita serius ini. Mau ditanya yang serius malah ngajak bercanda gitu. Ini serius wahai Musa, Nabi kok orang jelas kayak gitu. Nabi orang serius. Ini serius ini. Jangan ketawa-ketawa kayak gitu. Jadi Nabi Musa dimarahi ya. Atattakhiduna huzwa. Apa kata Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yang bercanda itu siapa? Yang bercanda itu siapa? Saya ini serius. Aku berlindung dari Allah bahwa aku bukan bagian dari orang yang bodoh. Lah aku ini serius. Lah kamu kan tanya kepada saya, siapa yang kalian meminta saya untuk bertanya kepada Allah, siapa yang membunuh orang ini? Lah saya udah bertanya kepada Allah, lalu Allah memberi petunjuk kepada kalian untuk menyembelih sapi. Loh, yang bercanda itu siapa? Yang nggak serius itu siapa? Ya sudahlah kalau begitu, wes ben puas. Tuhanmu pengennya piye? Oh, marah ini, mulai marah ya. Wes puas-puas ngono. Wes Tuhanmu pengennya piye saiki gitu. Mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyil lana mahi. Tuhanmu pengini piye? Wes sapi sing piye sing dipengini Tuhanmu? Wes tak lakonane gitu ya. Tetap dijawab oleh Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Bahwa dia adalah seekor sapi betina la faridun yang tidak tua wala bikrun dan juga tidak kecil. Awanum baina zalik. Tapi umurnya itu pertengahan, tidak tua, tidak muda. Ya sedang-sedang saja.
Faf'alu ma tu'marun. Udah sekarang kamu kerjakan apa yang diperintah Tuhanmu. Nah, dia masih nggak puas ya, masih pengen menertawakan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyil lana ma launuha. Ya wes ben puas Tuhanmu. Pengine warnane sing piye? Sing kotak-kotak apa sing piye gitu ya. Ya. Dijawab oleh Allah masih qala innaha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u yang warnanya itu kuning. Faqi'ul launuha yang warnanya bersih, kuning bersih. Tasurrun nadzirin yang siapapun yang melihat itu akan suka. Kerjakan saja. Ternyata mereka masih nggak mengerjakan, masih tanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyil lana ma hi. Terus tanya lagi. Coba tanyakan kepada Tuhanmu, sing piye maneh, sing jelas gitu ya. Dijawab oleh Allah. Innal baqara tasyabaha alaina. Jadi sapi itu sama dengan kita, sama dengan kalian. Wa inna insyaallah la muhtadun dan insyaallah kalian akan mendapat petunjuk dengan itu. Innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun. Dia itu adalah sapi, la zalulun yang tidak pernah dihinakan. Sapi yang enggak pernah dihinakan. Tuthirul ardo, enggak pernah dipakai untuk membajak sawah. Pokoknya sapi ini sapi yang istimewa ya, dan seterusnya. Wala tasqil harsa musallamatul la syiyata fiha. Nah, setelah dijelasin semuanya, ya wes, aku wes puas ya. Nah, itu hampir qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka itu enggak jadi melaksanakan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Lah memang sapi seperti yang dia minta ini ada enggak sebetulnya? Sapi yang mulus, yang kuning, yang enggak pernah dipakai apa-apa, yang semua orang itu suka. Ya ternyata memang semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya Imam An-Nawawi dijelaskan ruwiya annahu kana fi Bani Israil syaikhun salihun. Nah, di sisi lain di kalangan Bani Israel itu ada seorang orang tua yang solih. Orang yang solih lahu ibnu tuflin. Jadi yang dia itu memiliki ibnu tiflin, memiliki seorang anak kecil. Ini solih ini, orang luar biasa. Nah kemudian dia itu memiliki ajlah, memiliki pedet itu sapi yang masih kecil. Dia solih tapi miskin. Dia hanya punya pedet sapi kecil itu. Kemudian fa'atabiya il ghaidah, kemudian pedet ini dibawa ke ke hutan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni istauda'tuka hadal ajlah libni hatta yakbura. Ya Allah, aku titipkan sapi ini kepada Engkau. Dan sapi ini adalah untuk anakku nanti ketika dia dewasa. Dan akhirnya sapi ini dilepas di hutan. Dan memang sapi ini itu sapi yang hebat ya, sapi yang setiap orang itu suka. Tapi ketika mau didekati, dia udah lari. Sehingga nggak ada orang yang mampu untuk mendekat. Nah, singkat cerita, akhirnya orang ini meninggal dunia. Sehingga anaknya menjadi anak yang yatim. Nah, sampai kemudian berkembang, sehingga anak ini lama-lama menjadi orang yang dewasa. Dan ini menjadi anak yang solih juga. Misalnya dikatakan di dalam kitab ini, falamma kaburul ibnu kana barran liwalidatihi. Jadi ketika beliau itu dewasa, menjadi anak yang soleh juga, yang begitu berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, dan begitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fakana yuqassimu al-laila salasan. Jadi ketika malam digambarkan, malam itu dibagi jadi 3. Yang pertama yusolli sulusan. Sepertiga malam dipakai untuk sholat. Kemudian wayanamu sulusan. Sepertiga malam dipakai untuk tidur. Kemudian wayajlisu inda ra'si ummihi sulusan. Yang sepertiga malam dia duduk di samping ibunya sambil mijeti ibunya. Setiap malam. Jadi sepertiga malam untuk sholat, sepertiga malam untuk duduk, untuk mijeti ibunya, sepertiga malam untuk tidur. Demikian pula kalau siang hari. Falamma asbaha ihtatoba ala dhahrihi fayabi'ul hatab fis-suqi. Nah kalau siang dia itu kerjaannya nyari kayu. Nah kayu itu kemudian dijual. Nah kemudian hasilnya dibagi jadi 3 lagi. Yatasaddaqu bisulusihi, yang sepertiga diinfakkan. Wa ya'kulu sulusahu, yang sepertiga dimakan. Wa yu'ti walidatahu sulusan, yang sepertiga untuk ibunya. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk diinfakkan. Nah ketika dia udah dewasa, qalat lahu ummuhu. Nah ibunya ini berkata kepada dia, innaka faqirun yashukku alaikal ikhtitab bin nahar wal qiyam bil lail fabi hadzal baqarah. Wahai anakku, aku lihat kamu itu orang yang miskin, yang capek. Kalau siang hari capek bekerja, kalau malam hari capek ibadah. Udahlah gini aja biar kamu enggak terlalu capek. Dulu bapakmu itu punya warisan sapi di hutan. Coba kamu ke hutan, kamu cari sapi itu, kalau ketemu kamu jual. Dan luar biasa nggih, ketika beliau itu ke hutan, tiba-tiba sapi itu langsung menghampiri. Akhirnya sapi dibawa pulang. Nah sampai mungkin sedikit nggih, saya ceritain nggih. Nah ketika dia itu pulang, kemudian oleh ibunya, bikam abi uha. Wahai ibu, sapi ini saya jual berapa? Kemudian ibunya bilang bisalah sati dananir. Ya udah kamu jual aja 3 dinar. 3 dinar itu berapa ya kira-kira sekarang ya? 1 dinar itu mungkin kira-kira sekitar 4 jutaan ya. Ya kalau 3 dinar berarti ya 12 jutaan lah kalau zaman sekarang itu. Wala tapi bi ghairi masyurati, dan jangan kamu jual kecuali dengan izin dariku, kata ibunya. Nah kemudian fantalaqo biha ila suq, akhirnya sapi ini dibawa ke pasar. Nah kemudian pada waktu itu faba'asallahu malakan liyakhtabiral fata. Kemudian Allah itu nurunkan malaikat untuk menguji anak yang soleh ini. Nah kemudian malaikat ini bertanya kepada anak yang menjual sapi itu, bikam tabi'u hadzal baqarah. Ini sapinya dijual berapa nih gitu. Maka dia menjawab bisalah sati dananir. Saya jual dengan 3 dinar. Apa kata malaikat? Malaikat berkata begini, laka sittatu dananir wala tasta'zin ummaka. Gini saja, aku beli 6 dinar. Gimana? Tapi kamu gak usah bilang sama ibumu. Nanti yang 3 dinar untukmu, yang 3 dinar untuk ibumu. Oh enggak bisa Pak. Karena ibu itu menyuruh Sarah untuk menjual sapi ini 6 dinar. Ya sudah, kalau memang Bapak pengen 6 dinar, ya sudah saya tak tanya ibu dulu, saya tak pulang dulu. Tanya kepada ibunya, Bu, sapi kita ditawar orang 6 dinar. Gimana Bu? Ya udah enggak apa-apa, jual aja 6 dinar gitu. Dia datang lagi ke pasar. Pak, kata ibu
sapi ini boleh dijual 6 dinar, silakan kalau beli 6 dinar. Loh, kan tadi udah saya bilang, kamu jangan tanya ibumu. Ya udahlah, begini aja, saya beli 12 dinar. Tapi kamu jangan ibumu, nanti yang 6 dinar untuk dirimu, yang 12 dinar untuk yang 6 dinar untuk dirimu. Jangan Pak, ini aja saya tak tanya ibu lagi Pak ya, 12 dinar boleh atau enggak. Dia pulang, tanya ibunya, Bu ternyata orang ini mintanya itu malah 12 dinar, gimana? Boleh enggak Bu? Ya udah enggak apa-apa, jual aja 12 dinar. Nah setelah dia datang ke pasar, sampai lagi, Pak ya kata ibu boleh 12 dinar Pak, silakan kalau mau dibeli 12 dinar. Apa kata orang ini? Tadi kan saya bilang, jangan bilang ibumu. Ya udah gini aja, saya beli 18 dinar. Yang 12 untuk ibumu, yang 6 dinar untuk kamu. Jangan Pak, gini aja lah Pak, saya tak tanya ibu lagi gitu. Jadi dinaikkan itu malah enggak mau dia ya. Karena dia tuh ingin menjual sesuai dengan nasihat ibunya. Akhirnya ibunya itu tahu, gini, yang datang kepadamu sebetulnya adalah malaikat. Udah gini aja, kamu tanya, sebetulnya saya ini perlu, nanti tanya aja, sapi ini perlu dijual atau tidak gitu. Nah akhirnya dia ke pasar, langsung tanya kepada Pak, tadi ibu bilang, saya ini sebaiknya jual sapi ini atau tidak gitu. Akhirnya orang ini bilang, udah gini aja, Anda jangan jual sapi ini. Nanti Nabi Musa itu akan membutuhkan sapi ini. Dan nanti pesan saya, jangan kamu jual kecuali dihargai dengan emas seberat sapi ini. Dengan emas seberat sapi emas ya. Kan dibawa pulang. Nah setelah dibawa pulang, akhirnya muncul kejadian tadi itu yang diceritakan dalam Al-Quran tadi itu. Nah sapi inilah yang kemudian Bani Israel ketika tahu harganya seharga emas seberat sapi ya bingung juga ya. Tapi daripada perang, habis biaya yang jauh lebih besar, belum lagi banyak orang yang terbunuh lah. Daripada perang, yaudahlah mendingan mereka ngumpulin emas, setelah ditimbang seberat sapi itu, baru sapi itu dijual, dibeli ya. Nah setelah itu sapi disembelih, setelah sembelih kemudian diambil bagian dari sapi itu, kemudian dipukulkan kepada orang yang meninggal itu. Atas izin Allah, tiba-tiba dia berdiri, ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuh kamu? Dia mengatakan yang membunuh saya adalah dia, menunjuk kepada keponakannya sendiri. Habis itu dia meninggal. Inilah kisah tentang Al-Baqarah ya. Saya tidak membahas masalah sapinya karena paling mungkin jenengan sudah sangat paham tentang kisah ini. Kan sangat masyhur kan kisah ini kan, ada dalam Al-Qur'an. Tapi yang ingin saya jadiin catatan adalah, jadi ternyata Bani Israel itu modelnya kayak gitu. Jadi mereka itu meskipun ada nabi di tengah-tengah mereka, meskipun ada kitab suci di tengah-tengah mereka, tapi mereka itu gak mau kalau ada apa-apa merujuk kepada nabi dan merujuk kepada kitab suci, kepada Allah. Mereka itu maunya kalau ada apa-apa yang menurut pikirannya sendiri. Dan sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kita pun juga kayak gitu juga sebetulnya. Kita punya Al-Quran, ya kan? Kita dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau ada pencuri gimana solusinya, ya enggak? Ya enggak? Jelas kan Al-Quran? Ada enggak ayat itu? Kalau ada pencuri diapain? Ada enggak? Nah, sekarang ada pencuri enggak? Ada korupsi enggak? Ada enggak? Saya enggak tahu loh ya. Saya enggak pernah lihat koruptor masalahnya.
Ada nggak di antara kita yang yuk kita kembali kepada Al-Quran menyelesaikan masalah ini? Ada nggak? Ada nggak? Nah kalau begitu apa bedanya kita dengan Bani Israel? Nah inilah sebetulnya yang menjadi renungan bagi kita sebetulnya. Jadi Quran itu diturunkan bukan sebagai hiasan. Quran itu diturunkan bukan untuk bangga-banggaan. Tapi Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mungkin kalau ada satu atau dua ya. Mungkin karena waktunya sudah terlalu panjang ya. Mungkin kalau ada satu atau dua hal silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwata illa billah. Makasih sekali Ustaz. Ada berapa supaya didetailkan Ustaz. Bagaimana kami yang awam yang tidak mempunyai wawasan atau ilmu sebagaimana katakan antum, yaitu bisa menerima bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan semua problematika. Bagaimana kami itu bisa percaya sedangkan problematika kehidupan ini dari masa, waktu dan seterusnya ini selalu berubah. Lah sedangkan Al-Quran itu kan dari dulu yaitu. Bagaimana kami itu bisa mempercayai? Yang kedua, bahwa cerita Bani Israel tadi ini, apakah cerita ini applicable, bisa diterapkan di dunia yang seperti sekarang ini Ustaz? Karena saat ini kita harus mengakui sekularisasi ini sudah menjarak kemana-mana. Lah bagaimana kita menghadapi ini? Sehingga cerita tadi ini sepertinya dalam tanda petik, quote to quote itu seperti hanya cerita dongeng belaka yang tidak applicable. Terima kasih. Oke, Anderson. Mungkin satu aja nggih terkait dengan masalah waktu nggih. Jadi apakah betul Quran itu bisa menyelesaikan masalah? Padahal zaman itu dengan zaman sekarang itu kan berbeda. Nah, begini Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sebetulnya setiap zaman manusia itu pada dasarnya sama. Orang dulu suka duit, kita sekarang suka duit. Orang dulu suka jabatan, orang sekarang suka jabatan. Orang dulu suka dipuji, orang sekarang suka dipuji. Orang dulu marah kalau dihina, orang sekarang marah kalau dihina. Orang dulu suka wanita cantik, orang sekarang suka wanita cantik. Orang dulu suka kendaraan mewah, orang sekarang suka kendaraan mewah. Jadi orang dulu, orang sekarang itu sama. Sama-sama sebagai manusia, sama-sama punya akal, sama-sama punya nurani, sama-sama punya hati, sama-sama punya nafsu. Manusia itu sama. Yang berbeda itu hanya tools, hanya alat yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Sekarang pakai mobil, dulu pakai kuda. Sekarang mobilnya Innova, kalau dulu mungkin Xenia. Jadi hanya beda itunya saja. Tapi manusia itu sebetulnya sama. Masalah yang dihadapi itu sama. Karena problem utamanya itu sama, maka solusi untuk menyelesaikan juga sama. Dalam Quran jelas, kalau ada pencuri, ada koruptor, potong tangannya. Kira-kira kalau seandainya ini, coba kita bayangin saja. Kalau ada pencuri dipotong tangan menurut sesuai dengan Al-Quran, kira-kira pencuri itu berani enggak? Masih berani enggak? Kalau koruptor ketangkap dipotong tangannya, kira-kira masih berani korupsi enggak? Berani enggak kira-kira?
Maka sebetulnya kalau Islam itu digunakan, kalau Quran itu digunakan, nggak usah nunggu 10 tahun. Hari ini saja diterapkan, besok udah selesai korupsi itu. Iya enggak? Kalau kita pakai Quran. Saya yakin itu. Potong tangan, kalau udah terbukti dia mencuri, saya yakin besok nggak akan ada yang berani korupsi. Paling kalau berani lagi itu mungkin nanti 3-4 tahun lagi. Kalau udah agak lupa ya. Selesai itu masalah itu. Tapi sekarang ketika Quran nggak dipakai, kita sekarang pakai ngikuti siapa? Kita ngikuti orang Belanda. Kalau ada pencuri gimana? Ya udah dihukum aja. Di sana nanti diajari. Kan ini kan lebih manusiawi, lebih sesuai dengan hak asasi manusia, lebih bermartabat, lebih begini, pokoknya beda dengan Quran. Kalau Quran itu barbar, itu kan kayak gitu. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Korupsi semakin sedikit atau semakin banyak? Saya ulangi lagi, semakin sedikit atau semakin banyak? Loh, memang hukuman udah nggak ada? Ada, tapi kenapa? Hukumannya nggak manjur. Gitu loh. Makanya itu sebetulnya. Jadi kalau kita mau pakai Al-Quran, selesai itu sebetulnya. Inflasi yang luar biasa. Pakai Quran selesai itu. Insya Allah ya. Gitu. Tapi kan orang nggak mau. Nah, ketika orang-orang pada nggak mau, nah berarti kalau begitu perlu didakwahkan, perlu dijelaskan agar mau. Nah ini berarti tugas kita ini. Di zaman Nabi Musa menjelaskan itu tugas Nabi Musa. Nah masalahnya adalah kita mengaku orang Islam, tapi kita sendiri nggak pernah menjelaskan. Berarti kita pun punya urun rembuk dalam kesalahan sebetulnya. Gitu. Itu sebetulnya gitu. Kita jelaskan dengan baik-baik. Kalau perlu didatangi tuh DPR, jelaskan masalah ini. Kalau perlu datangi itu Bapak Hakim, jelaskan masalah ini. Kalau perlu datang ke Pak Kapolri, jelaskan nih gitu. Jadi Quran itu bukan masalah Islam atau enggak Islam, ini adalah solusi kehidupan sebetulnya. Insya Allah kalau ini diterapkan, masalah itu selesai. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, itulah Quran. Kenapa ya? Karena dia itu hidayah dari Allah untuk menyelesaikan masalah gitu. Gitu ya. Berarti sebetulnya kita itu punya tanggung jawab. Nah, kalau kita bisanya menyampaikan, yang kita lakukan apa? Ya kita menyampaikan, jangan diam. Kalau kita diam, kita tuh syaitanu akhras, kita tuh setan bisu sebetulnya. Tahu kalau Quran itu bilang begini, masyarakat tidak begitu, tapi kita diam saja. Kita syaitanu akhras. Nah, ketika kita menyampaikan, bukan kita tuh ingin hebat, bukan kita ingin dipandang, bukan. Tapi ini bagian dari tanggung jawab untuk kebaikan bersama. Saya kira itu guys, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا nama madaya wasi'al karomi